Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Ing Sodikin, SMA Negeri 12 Jakarta. Melangkah bersama membangun prestasi. Pada kesempatan ini masih berbicara mengenai laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Dan untuk materi pokok pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai laporan yang ketiga, yaitu laporan posisi keuangan atau yang kita kenal dengan neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan suatu daftar yang mencatat secara sistematis mengenai dari mana perusahaan mendapat uang, yaitu berupa utang dan modal, serta bagaimana perusahaan menggunakan uang tersebut pada tanggal tertentu dan dinyatakan dengan jumlah uang. Dengan kata lain, laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lain. Adapun unsur laporan keuangan meliputi harta atau aktiva, kewajiban atau utang, dan yang ketiga adalah modal. Bentuk atau format laporan neraca ini ada dua. Yang pertama bentuk skontrol, yaitu bentuk penyusunan penempatan kelompok aktiva di sebelah kiri, sedangkan utang dan ekuitas di sisi sebelah kanan. Nah, bentuk skontrol ini dikenal juga dengan bentuk T. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi di sebelah kiri adalah aktiva atau debit, ya, di sebelah debit dan di sebelah kredit. Nah, di sebelah kanan terdiri daripada kewajiban dan modal. Nah, untuk aktiva ini ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Kemudian untuk kewajiban ini ada kewajiban atau utang jangka pendek dan juga ada utang jangka panjang, dan berikutnya adalah modal. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk stapel, yaitu bentuk penyusunan penempatan kelompok aktiva di sebelah atas, disusul utang dan ekuitas di bawahnya. Nah, contohnya atau formatnya seperti ini, ya, didahului dengan judul tetap. Kemudian di sini untuk bentuk stapel ini didahului dengan aktiva. Nah, aktiva di sini ada harta lancar atau aktiva lancar dan aktiva tetap. Kemudian dijumlahkan, dan selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban terdiri daripada atau utang ini, ya, utang jangka pendek, utang jangka panjang, kemudian terakhir modal. Nah, jumlah utang dan modal ini dipastikan harus sama jumlahnya dengan jumlah aktiva atau harta ini. Demikian untuk bentuk atau format laporan neraca atau posisi keuangan. Nah, data keuangan untuk menyusun laporan neraca ini diperoleh dari persamaan dasar akuntansi dan juga dari neraca saldo yang disesuaikan. Kita perhatikan satu persatu bagaimana cara menyusun neraca. Yang pertama berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Ini ada contoh persamaan dasar akuntansi. Saya gunakan contoh yang sama dari laporan-laporan yang sebelumnya. Nah, untuk menghitung atau nominal yang akan digunakan pada neraca nanti, yaitu lihat kepada jumlah di akhir periode, yaitu masing-masing akun jumlahnya nanti yang akan digunakan adalah yang ada di paling bawah, yaitu pada
akhir periode suatu akuntansi. Nah, di sini memang periodenya bulanan, berarti di sini pada akhir periode bulan Februari. Nah, di lain kesempatan mungkin kalian akan melihat periodenya adalah tahun. Kita lihat, nah untuk menyusun laporan neraca ini ada beberapa tahap. Yang pertama tentunya kita harus melihat kepada posisi keuangan yang berasal dari neraca persamaan dasar akuntansi ini. Seperti apa? Ya, kita lihat yang bentuk skontro atau bentuk T. Nah, ini dibuat dalam ribuan. Nah, di sebelah kiri adalah kelompok aktiva. Ini juga sebelah debit. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar. Nah, di sini ada dari mana? Dari sini. Kita pindahkan ke sini. Kemudian disusul berikutnya, aktiva ini ada dua bagian. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap atau harta lancar atau harta tetap. Nah, yang pertama ada kas. Nah, kas dari sini kita lihat jumlahnya 24.400.000 itu dari mana? Yaitu dari jumlah di akhir periode ini. Kemudian yang kedua ada piutang. Nah, itu piutang dari sini dipindahkan. Jumlah akhirnya di sini ada 3.300.000. Kemudian perlengkapan juga demikian. Totalnya adalah di akhir periode 300.000. Nah, kemudian aktiva tetap. Nah, aktiva tetap ini di sini ada peralatan 4 juta. Nah, biasanya peralatan diikuti dengan akumulasi, tapi di persamaan dasar akuntansi ini tidak muncul akumulasi penyusutan. Jadi langsung saja dijumlahkan, maka totalnya aktiva ini adalah 32 ya. Kemudian yang berikutnya adalah pasiva yang ada di sebelah kredit ini atau sebelah kanan. Nah, kita ketahui bahwa di sebelah kanan itu di pasiva ini adalah kelompoknya adalah kewajiban. Ada kewajiban lancar atau utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, di sini berdasarkan persamaan dasar akuntansi ini ternyata hutangnya ini jadi tercatat 0 rupiah, jadi habis, jadi tidak punya hutang, maka dicatat di dalam neraca 0. Kemudian untuk ini hutang jangka pendek atau hutang lancar. Nah, untuk hutang jangka panjangnya di sini juga tidak ditemukan, maka langsung mencatat modal ya dari sini. Modalnya kita lihat ya di jumlah akhir periode adalah 32 juta rupiah. Berarti masuk di sini nominalnya. Kemudian dijumlahkan 0 dengan ditambah 32 juta, maka total 32 juta rupiah. Berarti antara sisi aktiva dengan pasiva jumlahnya sama. Masih ingat, harta sama dengan kewajiban plus modal, itu persamaan dasar akuntansi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita dalam bentuk stapel atau yang disusun secara berurutan ke bawah. Ya, di sini kita susun judulnya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan. Nah, ini ada tabel seperti ini, ada aktiva, didahului dengan aktiva seperti biasa, aktiva terlebih dahulu. Ini ada aktiva lancar, aktiva tetap. Ini kas ya. Aktivanya dari sini, kas juga kita ambil dari sini.
tetap nominalnya adalah yang ada di akhir periode. Berarti yang 24 juta ini masuk ke jumlah kas. Demikian juga dengan hutang. Piutang. Nah, piutang sebesar 3.300.000 rupiah. Kemudian berikutnya perlengkapan, jumlahnya adalah 300.000 rupiah. Itu untuk aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap, di sini ada peralatan, nominalnya adalah 4 juta termasuk. Kemudian dijumlahkan totalnya 32 juta rupiah untuk aktiva. Kemudian selanjutnya adalah kewajiban. Nah, di sini karena yang diketahui adalah hanya utang lancar, yaitu utang jangka pendek. Jadi nominalnya di sini 0, ya. Berarti tidak punya hutang. Kemudian juga tidak ditemukan ada hutang jangka panjangnya, maka langsung kepada modal, yaitu modal dari sini nominalnya 32 juta rupiah. Kemudian dijumlahkan kewajiban atau jumlah kewajiban dan modal ini adalah 32 juta rupiah. Jadi sama hasilnya dengan bentuk skontro, yaitu sama-sama 32 juta rupiah. Demikian untuk laporan neraca berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang terdiri daripada dua bentuk, yaitu bentuk skontro dan bentuk stapel. Mudah-mudahan kalian semakin membuka cakrawala untuk memahami bagaimana menyusun neraca berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Baik, selanjutnya ini yang akan kita gunakan nanti. Yang kedua itu yang berdasarkan kepada neraca saldo yang disesuaikan. Ya, kita gunakan adalah pada saat kita berlatih untuk menyusun neraca lajur. Di sini ada, kita ambil neraca saldo disesuaikannya, ya. Nah, ini kita fokus kepada yang berwarna kuning ini, neraca saldo disesuaikan, tapi nama akunnya tetap digunakan. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, untuk menyusun laporan neraca berdasarkan neraca saldo disesuaikan ini ada beberapa tahap. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu laba bersih. Berarti kita harus menyusun laporan laba rugi terlebih dahulu. Kalian tahu untuk menyusun laporan laba rugi ini komponennya ada dua, itu pendapatan. Nah, pendapatan yang 27.500.000 ini adalah diperoleh dari sini, ya. Itu pendapatan jasa. Dan pendapatan yang lainnya kalau kita cari tidak ditemukan, maka hanya satu, yaitu pendapatan jasa. Kemudian yang berikutnya adalah komponen yang kedua adalah beban. Nah, beban ini di sini ada beban gaji, ada beban transportasi, kemudian beban iklan, beban telepon, kemudian beban listrik, ada beban perlengkapan, kemudian ada beban sewa, ada beban penyusutan. Nah, kesemua beban ini dijumlahkan, kemudian total beban dikatakan 13.650.000 dan kemudian menjadi pengurang daripada pendapatan. Nah, karena di sini pendapatan lebih besar, biasanya akan muncul laba bersih. Berarti untung ini perusahaan, yaitu 13.850.000. Nah, itu langkah yang pertama. Berarti laba bersihnya sudah diketahui sekarang. Kemudian laba bersih kita tempatkan di sini. Yang berikutnya kita menyusun laporan perubahan modal untuk mengetahui modal akhir yang nanti akan digunakan di laporan neraca.
Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal juga sudah disampaikan di video terdahulu, yaitu diawali dengan ya modal awal. Nah, 150 juta ini dari sini. Ya, modal Tuan Agung 150 juta. Nah, kemudian apakah ada tambahan modal pada periode berjalan? Di sini tidak ditemukan, maka tidak dicatat. Kemudian selanjutnya adalah dimunculkan laba bersihnya, berarti sebagai tambahan modal. Nah, laba bersih ini diketahui 13.850.000. Kemudian yang berikutnya, nah ini diketahui ada pripe, yaitu pripe daripada Tuan Agung, artinya pengambilan untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta rupiah. Nah, laba bersih ini dikurangi dengan pripe, maka diketahui penambahan modalnya adalah 8.850.000. Kemudian berikutnya adalah dijumlahkan modal awal dengan penambahan modal ini, maka diketahui adalah modal akhir. Ya. Modal per 31 Desember 2019 diketahui 158.850.000. Nah, setelah kita mengetahui sampai dengan modal akhir, maka berikutnya kita susun sekarang neraca saldonya. Nah, namun sebelum kita menyusun neraca saldo, kita lihat terlebih dahulu di neraca saldo disesuaikan. Pripe, kemudian pendapatan ini pripe atau pendapatan ini sudah digunakan tadi di laporan laba rugi. Ya, pendapatan dan beban ini sudah digunakan di laporan laba rugi. Kemudian juga pripe sudah digunakan dalam menyusun laporan perubahan modal. Berarti nah semua akun yang tadi pripe, pendapatan dan beban ini sudah digunakan. Berarti sekarang yang tersisa adalah tinggal yang ada di sini ya kas sampai dengan utang gaji. Nah, berikutnya kita bentuk laporan posisi keuangannya atau yang dikenal dengan neraca. Yang pertama bentuk kontrol atau bentuk T, tetap judulnya jangan lupa. Kemudian nah di sini bentuk kontrol sebelah menyebelah, berarti di sebelah kiri aktiva, di sebelah kanan pasipa, atau di sebelah debit itu aktiva, di sebelah kredit pasipa. Nah, seperti biasa aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, kita lihat di sini satu persatu. Untuk aktiva ini dari sini kita lihat kasnya dari mana. Nah, ini kas ya, kasnya 135.500.000. Kemudian yang berikutnya piutang usaha 15.000. Kemudian perlengkapan ya ada 800.000. Kemudian sewa dibayar di muka 2.750.000. Nah, ini yang tergolong kepada aktiva lancar atau harta lancar. Kemudian kita lihat untuk aktiva tetap. Kita lihat di sini ada peralatan kantor 20 juta. Nah, di sini muncul ada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, akumulasi ini sudah dipastikan akan mengurangi peralatan. Nah, makanya 20 juta dikurangi 500.000, maka tersisa nominal untuk aktiva tetapnya 19.500.000. Kemudian antara aktiva lancar dengan aktiva tetap ini dijumlahkan, maka diketahui jumlah keseluruhannya adalah 173.550.000. Itu yang di sebelah kiri atau di sebelah aktiva. Kemudian di sebelah kanan
atau posisi pasifa atau sebelah kredit ini terdiri pada kewajiban dan modal. Nah, kewajiban juga ada kewajiban lancar atau utang lancar, ada utang jangka panjang. Nah, kita lihat di sini ada utang usaha. Utang usaha dari mana? Oh ya, ada utang usaha. Nah, utang usaha ini ada tergolongnya adalah utang lancar 13.700.000. Kemudian utang masih ada utang gaji 1 juta. Ya. Nah, apakah ada hutang jangka panjangnya? Di sini tidak diketahui. Nah, kemudian untuk modal sekarang berarti lanjut ke modal. Nah, modal yang tadi kita ambil dari yang sebelumnya. Saya coba ulangi ke sini. Ya, sorry. Nah, ini yang 158 juta, yaitu yang dicatat adalah yang modal akhir. Tadi cara mencarinya kalian sudah tahu. Nah, berarti sekarang di sini dicatat 158.850.000. Maka kalau dijumlahkan antara kewajiban dan modal, jumlahnya 173.550.000. Nah, sini jumlah Atipa dan sebelah debit dan pasipa sebelah kredit yaitu kewajiban dan modal jumlahnya sama, ya. Kemudian sekarang yang bentuk skontro ya, staple. Sama bentuk staple, cuman susunannya saja. Nah, ini saya tidak gunakan karena tidak cukup kopnya, jadi langsung saja. Ini kopnya harusnya ada. Nah, di sini tinggal disusun secara berurutan mulai dari aktiva terlebih dahulu. Aktiva baik lancar maupun tetap sama seperti tadi ya. Aktiva tetapnya di sini ada akumulasi penyusutan, maka dijumlahkan 173.550. Di berikutnya, susunan berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban itu di sini yang diketahui adalah ada hutang usaha dan hutang gaji. Ini semua adalah hutang lancar atau kewajiban lancar. Nah, kemudian diikuti dengan terakhir modal. Modalnya yaitu tadi yaitu modal akhir 158.850.000. Kemudian dijumlahkan kewajiban plus modal diketahui 173.550.000. Nah, jumlah kewajiban plus modal ini 173.550.000 sama dengan jumlah aktiva, yaitu sama-sama 173.550.000. Demikian anak sekalian, laporan posisi keuangan atau yang kita kenal dengan neraca. Sebelum saya menutup sesi ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Insya Allah kalian akan terhindar dari yang namanya virus corona. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tentunya melangkah bersama membangun prestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.